Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan informasi perihal eh, penggunaan ARD untuk semester ganjil tahun 2020. Nah, karena sekarang kita lihat beberapa banyak dari teman-teman operator yang kesulitan dalam melakukan login awal. Sebagai contoh di sini saya menggunakan database baru di sini. Saya kasih nama juga ARD test misalnya. Artinya kalau Bapak Ibu menggunakan VDI baru berarti sama nanti dengan seperti ini. Ini saya coba dulu untuk impor data. Ntar saya carikan dulu datanya. Oke, ini saya ambil database-nya dulu. Database kosong. Seperti ini. Kita coba import. Nah, pada dasarnya ketika Anda menggunakan VDI baru atau menggunakan database baru, maka entity school di sini kosong. Kita coba ketika kita masuk ke salah satu, ini MTS, saya coba login. Anda harus memperhatikan ketika masuk dalam beranda, Anda perhatikan di sini. Selamat datang proktor, Anda login sebagai proktor madrasah. Nah, ini artinya belum sukses loginnya. Karena memang ada ada perubahan pada ARD di pusat mungkin ya. Jadi tidak bisa menarik data dari database pusat. Sehingga Anda tidak bisa menggunakan ARD dengan login awal. Nah, cara yang paling mudah adalah ada beberapa. Anda harus mencari tabel entity school yang lama. Di sini entity school yang lama. Kalau kita buka database yang semester kemarin, di sini sudah ada. Tinggal Anda ekspor di sini database lamanya. Dari database lama, entity school, Anda ekspor. Kemudian di sini pilih yang drop database, jadi drop table, artinya entity school nanti ketika Anda impor, dia akan dihapus dulu, kemudian dia akan menambahkan yang baru. Nah, kemudian Anda kirim. Nanti hasilnya itu bisa kita impor setelah di database yang baru, kita import. Nah, ini kita ambil entity school. Entity school, ini kita ambil, sehingga datanya nanti di sini akan muncul entity school-nya. Baru kita bisa login. Saya contohkan. Oke, di sini sudah masuk. Nah, ini baru nanti Anda bisa merubah. Anda harus bisa merubah. Jadi ketika Anda login, kemudian jenjang madrasah Anda profil, jenjang madrasahnya kosong, itu berarti tidak bisa, nggak sukses untuk loginnya. Nah, cara yang kedua, ini saya hapus dulu. Ya, cara yang kedua adalah Anda harus memiliki login admin di sini.
Nah, pada postingan saya di grup Facebook itu saya sudah memberikan link untuk download, nanti juga saya akan berikan di bawah. Di sini, Anda cuma nanti mengimport ini langsung dari database, kita import ya. Kita import yang namanya data user. Kecuali Anda menggunakan VDI yang kemarin kami share, itu bisa. Ini saya kasih masuk ya. Nanti passwordnya itu menggunakan ini. Ya. Jadi ini kita masukkan. Nah, fungsinya di sini adalah kita membuat akun madrasah. Nah, dulu ketika awal-awal ARD keluar sebelum 5 Juli itu banyak yang menggunakan NPS-an orang lain. Nah, itu yang jadi masalah ya. Di YouTube saya sudah lama sekali itu sudah pernah untuk membahas tentang ini, tentang membuat login admin ini. Cara solusi tidak bisa, di sini ada untuk login admin. Udah lama sekali saya pernah posting. Nah ini, cara buat login madrasah melalui admin. Ya. Nah, sama dengan seperti ini. Ketika Anda sudah login pada level admin pusat di database Anda ya, di database Anda, maka kita bisa masuk ke manajemen madrasah, kemudian kita tambah manual. Nah, ini Anda harus mengisikan jenjangnya apa, NSM-nya, misalnya ini contohnya, saya lupa NSM-nya. Ini contohnya saja misalnya. Saya lupa. Saya coba dulu. Nah, ini loginnya. Ini maaf. Ini NSM, kemudian ini tidak boleh salah. Nah, ini nggak boleh salah. Kemudian ini Anda masukkan, misalnya passwordnya juga ini kita masukkan, nama madrasahnya misalnya MTSN Negeri 7 Bantul. Kemudian ini kita isikan. Ini semuanya kita isikan, lokasi ini juga kita isikan semua. Kita isikan Yogyakarta, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan, kemudian jalan. Ini misalnya kita sementara isikan 0 dulu, nanti kita bisa ini kan, ini contohnya saja, kepala madrasahnya. Ini karena saya nggak apa, saya taruhkan dulu begini. Kita simpan. Nah, ketika ini sudah terbentuk, maka nanti baru Anda bisa masuk dengan user yang tadi Anda buat. Ini saya ambil, passwordnya saya samakan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian nanti di profile, ini Anda isikan dilengkapin lagi kepala madrasah dan proktor dan sebagainya, logo madrasahnya di upload. Kemudian kita masuk konfigurasi awal tahun 2020. Kemudian konfigurasi semester ganjil. Baru kita cek nanti di mata pelajaran. Kalau ini tidak ada, maka Anda cukup melakukan sinkron submapel. Jadi sinkron submapel. Jadi Anda harus
pahami bahwa yang dimaksud dengan sinkron-sinkron di sini apa. Sinkron master mapel itu adalah untuk memasukkan daftar master mapelnya. Kemudian sinkron, kemudian yang kedua ini sinkron sub mapel itu memasukkan daftar mapel umum. Kalau sinkron master mapel agama itu untuk mengeset daftar mapel agama dari master yang ini, yang mana yang masuk dalam master agama. Nah, ketika yang pertama Anda lakukan adalah setelah konfigurasi tahun ajaran dan konfigurasi semester, Anda pastikan mapelnya di sini sudah muncul, ya, melalui sinkron sub mapel, kemudian Anda sortir semua daftar mapel ini yang tidak dipakai, misalnya ada bahasa Indonesia kelompok B, itu Anda hapus. Semua yang kategori B yang harusnya A, di B itu Anda hapus, tapi yang harusnya B, yang A-nya Anda hapus. Jadi kalau MTS sekitar 42 mapel. Kemudian Anda masukkan mapel lokalnya, silakan. Kemudian Anda import, membuat rombel. Setelah membuat rombel, Anda import guru, kemudian Anda import siswa. Jadi seperti itu. Nah, setelah mata pelajaran ini sudah benar semua, maka nanti Anda bisa untuk ini melakukan sinkron KKM. Jadi sinkron KKM itu adalah untuk membuat daftar tabel KKM per mapelnya untuk nilai tiap mapelnya. Jadi ketika kita input map bobot KKM pada mapel tertentu, kalau Anda terjadi error, itu berarti tabel untuk sinkron KKM-nya nggak pas. Bisa jadi Anda menggunakan data semester genap tahun 2019. Di tabel KKM-nya itu masih terbaca 2019, tapi Anda mau mengisikan data tahun 2020, maka akan terjadi error di situ atau error 500. Kemudian yang jadi sedikit permasalahan adalah kadang-kadang kita menyimpan atau mengimpor data sukses tapi tidak ada. Nah, silakan Anda bisa beralih kepada config database di sini. Config database di sini Anda setkan di sini pada debug di sini, ya. As a default debug ini Anda true kan. Kalau ini true, ketika terjadi error atau misalnya ada duplikat ID siswa, kemudian duplikat ID NUPTK guru, maka akan dimunculkan error database-nya. Sehingga kita tahu, oh, kenapa database error? Itu karena misalnya duplikat dari NIS dari siswa. Kalau ini false, maka semua error itu di-skip. Semua error-error itu akan di-skip. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya ada di sini. Nah, kemudian apabila Anda mau menggunakan data semester lalu, itu sebenarnya juga bisa. Ya. Kalau menggunakan database semester lalu, maka ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Kalau Anda mau menggunakan VDI normal, ya, yang tidak bisa masuk ke database atau menggunakan yang Anda tidak memiliki akses ke database, maka yang pertama Anda lakukan adalah Anda konfigurasi tahun ajaran. Misalnya ini adalah database semester genap 2019. Kemudian setelah Anda ubah VDI-nya atau Anda masukkan ke hosting, maka Anda harus rubah ke tahun 2020-2021. Kemudian semesternya Anda ganti ke semester genap tahun 2020. Setelah itu, pada guru mengajar, pastikan di sini sudah masuk semester ganjil. Ya.
Anda kan menggunakan Anda kan menggunakan data awal semester genap 2019. Maka ini tahun ajaran diganti ke 2020 dan semesternya diganti ke semester ganjil. Sehingga Anda lihat nanti di akun guru ini 2020-2021. Sementara yang ada di daftar guru mengajar ini masih 2019. Maka Anda hapus dulu semuanya. Semua atur guru mengajar ini Anda hapus dulu, ya, satu persatu Anda hapus semuanya. Apabila setelah selesai Anda refresh, kemudian pastikan di sini semester ganjil 2020-2021, kemudian Anda tambah atur guru mengajar. Ya. Jadi atur guru mengajar itu Anda set ulang untuk semua guru. Sehingga apa? Pada tabel database nanti akan muncul tabel untuk guru tersebut, atur guru mengajar tersebut di semester ganjil 2020-2021. Jadi tidak menghapus semua rombel dan sebagainya, tidak. Anda cukup untuk atur guru mengajarnya saja yang Anda hapus yang data kemarin, kemudian Anda buat baru. Ketika dibuat baru, maka nanti di tabelnya itu akan muncul semester genap 2020-2021. Sehingga nanti di akun guru ketika Anda login, maka akan set ulang lagi KKM dari awal. Jadi guru A, mapel bahasa Indonesia, bobotnya berapa, KKM-nya berapa, itu Anda set ulang. Supaya terbentuklah tabel KKM di tabel kurikulum itu untuk KKM 2020 semester ganjil. Jadi seperti itu. Atau Anda bisa nanti juga bisa menggunakan yang dibuat oleh Mas Saiful itu ada ARD Stufi. Saya juga nggak tahu Stufi apa Stafi namanya. Itu kemarin ada, kalau Anda sudah ini, itu saya pernah posting tapi yang versi lama, yang di ini menaikkan siswa ini pernah saya postingkan. Nah ini kemudian selain menaikkan siswa ada tata cara ARD viewer, di sini juga ada. Kemudian ARD updater juga ada di sini, ARD updater. Cuman kemarin di sini menggunakan semester genap. Ya, nanti kita set ke semester ganjil. Contohnya begini. Saya kasih contoh. Pada ARD semester ganjil 2020-2021 itu ada yang namanya siswa updater. Nah, jadi di sini ya, kalau Anda mau menggunakan data semester kemarin untuk semester genap 2019, Anda ganti ke semester ganjil 2020. Setelah Anda set tahun ajaran dan semesternya, maka nanti Anda masuk ke ganjil itu genap, Anda masuk ke tahun ajaran baru. Nah, di tahun ajaran baru ini, nanti semua siswa yang kelas 9 yang sudah lulus, Anda klik aksinya, ya, di sini ada select all, Anda hapus. Ya. Kemudian semua yang kelas 9, kalau di MTS ini semua yang kelas 9 Anda hapus siswanya yang sudah lulus. Kemudian dari kelas 8A, kelas 8A, 8B, 8C ini mana siswa yang akan dimasukkan ke dalam kelas 9. Contohnya, saya mau eksekusi dari kelas 8A. Karena ada perubahan daftar siswa pada kelas 8A ini, yang masuk ke dalam 9A itu hanya misalnya siswa ini saja. Ini kita klik naik, maka nanti Abdul Majid dan ini yang 3 ini akan masuk ke 9A. Kemudian dari sini, siapa yang masuk di 9B?
silakan dinaikkan. Kalau memang ada perubahan rombel dari siswa. Itu untuk menghapus. Kalau menghapus, kalau ini dicentang, Anda hapus, maka siswa ini akan dihapus. Jadi fungsinya di sini untuk menghapus, kalau yang ini fungsinya untuk menaikkan siswa. Ini untuk manajemen dari siswa. Sedangkan yang atas ini adalah mengupdate. Kalau di sini sudah disable, ini berarti sudah dieksekusi, ya. Untuk mengupdate semua data semester genap ke semester ganjil. Ini semua data sudah, ya. Kemudian update data tabel kurikulum kalau kita buka di sini, ini Anda pastikan bahwa di sini sudah 2020 semester ganjil, ya. Jadi seperti ini. Kalau mau diupdate itu berarti semua data, misalnya di sini masih semester genap 2019 2020, kalau Anda update maka ini akan masuk ke 2020 di sini semester ganjil. Seperti itu. Silakan menggunakan ARD Stufi juga bisa. Nanti linknya akan saya bagikan. Memang akan keluar, katanya akan keluar ARD Stufi yang baru untuk tampilan rapot dan sebagainya. Cuman yang ini sudah bisa kita eksekusi untuk kenaikan kelas. Oke, demikian tutorial singkat yang bisa saya bagikan. Nanti silakan dicek link dari video YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.